Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kominfo Newsroom. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan APBN sepanjang semester 1 2022 mengalami surplus mencapai 73,6 triliun atau 0,39% terhadap produk domestik bruto. Kondisi ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan akhir Juni 2021 yang mengalami defisit 283,1 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan anggaran pendapatan dan belanja negara sepanjang semester 1 2022 mengalami surplus sebesar 73,6 triliun rupiah atau 0,39% terhadap produk domestik bruto. Surplus APBN ini didorong oleh pendapatan negara yang mencapai 1.317,2 triliun rupiah atau 58,1% dari target APBN 1.846,1 triliun rupiah dan naik 48,5% dibandingkan periode tahun yang sama 887 triliun rupiah. Pendapatan didorong oleh penerimaan pajak yang melonjak 55,7% yakni 868,3 triliun karena adanya kontribusi besar dari penerimaan program pengungkapan sukarela atau PPS. Selain pajak, pendapatan juga didukung oleh penerimaan kepabeanan dan cukai yang sebesar 167,6 triliun atau 56,1% dari target 245 triliun. Pelaksanaan semester 1 yang baik ini menjadi bekal yang cukup baik untuk kita menghadapi semester 2. Kita tetap fokusnya adalah satu, menjaga penerimaan negara untuk tetap steady, stabil, dan terjaga seiring dengan pemulihan ekonomi. Kedua, kita akan jaga belanja negara terrealisir sesuai dengan target-target dan prioritas nasional untuk menjaga pemulihan ekonomi dan perbaikan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan tentu untuk menjaga daya beli masyarakat. Dan tentu kita dengan menggunakan surplus yang kuat, mengurangi isuan utang kita agar kita tidak terlalu rentan terhadap gejolak ekonomi global. Saya tutup dengan demikian, risiko global yang meningkat. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Laksana Trihandoko menyampaikan pembangunan desa cerdas berbasis digital dapat membuka berbagai peluang yang ada serta mendorong kemandirian desa. Badan Riset dan Inovasi Nasional menyampaikan pembangunan desa cerdas berbasis digital dapat membuka berbagai peluang yang ada serta mendorong kemandirian desa. Kepala BRIN Laksana Trihandoko menyampaikan, BRIN memiliki kapasitas untuk terus meningkatkan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Tidak hanya berupa rekomendasi kebijakan, tetapi juga implementasi atau aplikasinya. Hal tersebut juga mencakup pembangunan daerah yang demokratis dengan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dalam mengeksekusi program untuk rakyat, dan mendorong kemandirian desa melalui inovasi yang penuh keadaban. Sementara digitalisasi di semua sektor dan level sedang terjadi, termasuk di lingkungan desa. Situasi tersebut mempersempit jurang pembeda antara kota dan desa, karena setiap orang dimanapun berada memiliki kesempatan dan akses yang relatif sama. Oleh karena itu, BRIN mendukung dan mempromosikan pengembangan sistem pendataan presisi berbasis komoditas di level desa. Khusus untuk tema kita pada hari ini, tadi seperti yang saya sampaikan, jadi digitalisasi terjadi di semua lini, di semua level, ya, tidak terbatas juga di kota atau di desa, begitu ya. Dan justru kita lihat banyak peluang baru yang muncul di desa karena sebenarnya sudah tidak jelas lagi perbedaan antara desa dan kota selama mereka memiliki akses digital misalnya ya. Jadi peluang itu bisa terbuka lebar bagi semua pihak dimanapun berada. Nah tentu ini harus diimbangi dengan bagaimana kita mempersiapkan masyarakat dan komunitas desa untuk bisa memanfaatkan peluang-peluang tersebut ya. Wakil Presiden Maruf Amin dalam acara Energy Transition Working Group mengatakan skema syariah bisa dijadikan alternatif sumber dana transisi energi berkelanjutan. Alternatif ini bisa menjadi solusi terhadap anggaran transisi energi yang membutuhkan biaya besar.
Dalam acara Energy Transition Working Group atau ETWG G20, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, pembiayaan dengan skema syariah dapat dijadikan sebagai alternatif sumber daya transisi energi berkelanjutan. Hal ini guna menghadapi persoalan mengenai alokasi anggaran pemerintah terhadap subsidi pendanaan kebijakan transisi energi yang membutuhkan pembiayaan besar. Menurut Wakil Presiden, transisi energi berkelanjutan sesuai dengan salah satu prinsip dalam syariah, yakni larangan merusak bumi. Kaidah dalam syariah adalah tantangan perusakan di bumi. Pelestarian adalah salah satu tugas yang diemban manusia dalam kehidupan duniawinya. Oleh karena itu, transisi energi berkelanjutan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga pembiayaan dengan skema syariah dapat dimanfaatkan untuk tujuan tersebut. Sumber dana pembiayaan syariah harus berasal dari mekanisme lembaga keuangan yang berbasis syariah. Lebih lanjut, Wapres mengungkapkan salah satu sumber pembiayaan yang dapat dioptimalkan adalah wakaf uang. Potensinya mencapai 180 triliun rupiah per tahun berdasarkan catatan Badan Wakaf Indonesia tahun 2018 lalu. Selain wakaf, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menyebutkan sukuk atau Islamic Bonds juga memiliki potensi besar sebagai instrumen penghimpunan dana dari masyarakat untuk transisi energi. Untuk itu, inovasi produk sukuk serta promosinya perlu ditingkatkan. Saya menyampaikan bahwa dana wakaf seyogyanya tidak hanya dimanfaatkan untuk aktivitas keagamaan seperti pembangunan masjid, tapi juga dapat digunakan dalam wujud lain yang menyangkut kemaslahatan umat manusia. Bahkan keberlangsungan kehidupan di masa yang akan datang. Misalnya pembiayaan proyek energi baru terbarukan atau investasi melalui sektor keuangan Islam yang profit atau imbal hasilnya dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan energi berkelanjutan. Peneliti Pusat Kebijakan Ekonomi Mikro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI Juventus Effendi menyebut agar krisis energi tidak terlalu mengganggu pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah akan menerapkan subsidi tertutup dan akan lebih meningkatkan penggunaan data agar subsidi tepat sasaran. Perekonomian dunia saat ini mengalami gejolak yang cukup serius dan dinamika perekonomian global yang tidak menentu. Hal yang harus diperhatikan pemerintah Indonesia adalah bagaimana aliran pasokan pangan dan energi dapat tetap tersalurkan dan tidak mengganggu pertumbuhan perekonomian. Namun ada ancaman yang cukup serius akibat krisis energi, yakni inflasi akibat dorongan biaya produksi energi tersebut. Hal ini tentunya akan memberikan ancaman terhadap ekspor dan juga investasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ketahanan energi Indonesia masih memerlukan perbaikan terus-menerus, disebabkan tingginya konsumsi energi dari sumber yang belum sustainable. Namun apabila subsidi energi dikurangi, maka akan ada kontraksi terhadap pertumbuhan ekonomi. Peneliti Pusat Kebijakan Ekonomi Mikro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Juventus Effendi menyebutkan, agar krisis energi tidak terlalu mengganggu pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah berkemungkinan akan menerapkan subsidi tertutup dan akan lebih meningkatkan penggunaan data agar subsidi tepat sasaran. Kalau kondisi sekarang kita punya subsidi terbuka, ya semua orang bisa beli, mungkin nanti ke depannya kita akan menerapkan subsidi tertutup. Misalnya beberapa minggu ini mulai ramai terkait Pertalite, ya. Untuk mengkonsumsi Pertalite itu harus ada terdaftar di aplikasi My Pertamina. Nah mungkin itu nanti ke depan kurang lebihnya adalah kita akan lebih meningkatkan penggunaan data, terutama penerima subsidi yang lebih tepat sasaran. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi peran vital infrastruktur digital untuk ketahanan bencana.